Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa Allah mulai program belajar PPM. Ya, nggak masalah. Yang penting bisa fokus, nanti bisa konsen. Ini untuk sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi pemahaman, dan berguna untuk ke depan semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ya, selamat ketemu. Ya, anak-anak. Oke, untuk minyak bumi ya. Untuk minyak bumi kita ulas lagi. Jadi untuk minyak bumi adalah campuran kompleks. Kenapa disebut campuran kompleks? Karena terdiri dari berbagai macam penyusun, unsur penyusun. Di sini ada senyawa hidrokarbon, ada senyawa sulfur, oksigen, nitrogen, dan senyawa logam. Senyawa intinya itu sebetulnya di hidrokarbon. Hidrokarbon itu adalah mayoritas atau dominan penyusunnya adalah unsur hidrogen dan karbon, maka disebut hidrokarbon. Sedangkan senyawa yang lain itu sebetulnya lebih bersifat mengganggu atau disebut zat impurities ya. Jadi kalau Anda nanti ditanyain apakah impurities adalah zat pengganggu atau zat yang tidak diinginkan. Jadi tadi disebutkan di slide dapat dilihat ada senyawa sulfur, oksigen, nitrogen, dan senyawa-senyawa logam itu zat impuritiesnya atau memang senyawa yang tidak dikehendaki. Kemudian perbandingan unsur-unsurnya bisa dilihat. Di situ ada yang paling dominan adalah C ya, karbon, kemudian hidrogen atau H, lambangnya itu H, nitrogen, oksigen, sulfur ini sering disebut impurities ya. Kemudian komposisi minyak bumi ini terdiri dari hidrokarbon dan non hidrokarbon. Yang hidrokarbon itu parafinik, olefin, naftenik, dan aromatik. Nah, coba dibuka catatan yang kemarin. Ditambahkan ya. Untuk olefinik tidak ditemukan dalam crude oil. Ya, ditambahkan. Untuk olefin tidak ditemukan dalam crude oil, tapi dia dalam proses secondary proses atau cracking karena sifatnya yang tidak stabil. Kita yang parafin, yang pertama parafin. Parafin kemarin ini disebutkan senyawa hidrokarbon jenuh dengan rantai lurus atau rantai cabang tanpa struktur cincin. Untuk parafin disebut juga alkana dengan CN, H2N saya. Jadi perhatikan rumusnya CN, H2N plus 2. Ini bisa dilihat. Kalau C1 berarti H4. Kalau C2 H6. Kalau C3 seperti itu seterusnya. Jadi sesuaikan dengan rumusnya itu. Nah, kemudian rantai cabang pada parafin. Ya, rantai cabang pada parafin seperti ini contohnya. Ini bisa dilihat, misalnya ini ada C berapa ini? Yang di atas 1, 2, 3, 4, 5. C5 ya. C5 yang di pada C kedua itu cabang. Nah, tapi ada istilah di sini 2-metil butana. Metil itu apa? Kita kembali ke slide sebelumnya. Bila satu atom H dari senyawa alkana dihilangkan, maka akan diperoleh gugusan alkil.
Alkil itu adalah seperti halnya metana atau alkana ya, seperti halnya alkana, cuma dia hanya dikurangi satu. Rumus bangunnya adalah CN H2N plus 1. Tadi kalau untuk parafin atau alkana kan CN H2N plus 2. Kalau alkil ini CN H2N plus 1. Nah, ini seperti ini. Kalau C1 berarti hanya H3. Kemudian penamaannya yang belakangnya juga jadi il. Untuk alkil ini semua il. Ini metana jadi metil, etana jadi etil, propana jadi propil, butana jadi butil. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, ini coba ini. Arum hadir nggak Arum? Hadir, Arum? Pak. Hadir. Jadi tadi yang alkil itu berarti apa rumus bangunnya Arum? CN CN kurang 1. plus 1. Apa C2 berarti hanya berapa? C2 hanya 5. 5. Berarti C2H 5. C2H5. Kalau C-nya 1, C1H berapa hanya? Berarti C1H berapa Rum? 3. H3 ya. Oke, Adit Pratama. Iya, Pak. Ya, Dit. Kalau CH3 tadi namanya apa, Dit? CH3, Dit? Metil. Ya, metil. Kalau C2 hanya berapa, Dit? Rumusnya apa rumusnya? CN H2N plus 1. Berarti apa? C2H 5. Yo, Didit hadir nggak, Didit? Untuk alkil berarti rumusnya CN H2N plus 1. Kalau C1 berarti hanya berapa? CH berapa? Hanya berapa? 3. Kalau C2 hanya H. Kalau C2H berapa? 5. Ah, betul. Betul ya. Nah, sekarang kita ke penamaan atau kita biar familiar nih. Untuk parafin, saya kembali lagi ke parafin. Dit, kalau CH4 namanya apa, Dit? CH4, Dit? Metana. CH4 apa? Dit, CH4 Metana. yang alkana kemarin namanya apa namanya? CH4 apa? Metana. Oke, close it. Jadi saya ingatkan lagi ya, ini harus mulai dihafal masing-masing. Coba nanti ditulis di buku catatan masing-masing ya. Harus punya catatan untuk alkana ini seperti ini. Metana, C1 metana, C2 etana, C3 propana, C4 butana, C5 pentana. Oke, coba sekarang jadi komponen hidrokarbon ada parafin, olefin, naftanik, aromat. Yang parafin, sekarang kita bicarain parafin. Tolong dicatat dulu, catat. Masing-masing buka buku catatannya, dicatat. Ini sebetulnya di materi kimia organik, tapi Anda juga wajib ini, harus tahu di pelajaran proses pengolahan ini. Ya, buku catat jadi di masing-masing catat ya. Masing-masing tolong dicatat itu yang ada di presentasi. Parafin atau disebut juga alkana itu senyawa hidrokarbon jenuh dengan rantai lurus atau rantai cabang tanpa struktur cincin. Rumusnya CN H2N
plus 2. Ini sudah saya sampaikan minggu kemarin. Nah ini tolong coba dicatat dulu. Sudah selesai nyatetnya? Belum, Pak. Oke, kita tunggu. Bicara dulu. Nah, sekarang contohnya. Nih, contohnya. Parafin rantai lurus. Ada berapa kita? Hati-hati. Udah Mustafa. Awas. Kita dia, kita jangan lihat terus aja dia. KD-nya 15 mau KD-nya. KD-nya 15 bang. KD-nya 15. Oke, sudah belum ini? Metana, etana, propan. Sudah ya? Jadi tolong ditambahi ya. Kamu catat CH4. C-nya berapa itu? 1 ya. Berarti C-nya 1 hanya 4. Sesuai dengan rumus CN H2N plus 2 ya. CN, N-nya 1. Berarti hanya H2N plus 2. 2 kali 1, 2 ditambah 2, 4. Berarti CH4. Sekarang C-nya 2 ini, bawahnya. Berarti C2H6. 6. Ya, kalau C3H 8. ya tinggal dimasukkan rumus. Nah, kalau di sini kamu lihat rumus bangunnya ya, ini namanya rumus bangun. Nah, kalau C4H C4H 10. C5H 12. ya. Nah, ini untuk penamaan C dari C1 ya. C1 apa namanya? C1 ditulis? Etana. Ya. C2 etana, C3 propana, C4 apa? Butana, C5 pentana, C6 Heksana. heksana, C7 Heptana. heptana, C8 Oktana. C9 Nonana. C10 Dekana. ya. Nanti tugasnya itu ya, untuk tugas nanti disusun penamaan alkana dan alkil dari C1 sampai C10 ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi yang alkana itu penamanya seperti itu. 6. Kalau C1 berarti CH4, C2 H6 seperti itu. Nah, kemudian ada namanya gugus alkil. Gugus alkil ini bila 1H atau 1H dari alkana dihilangkan, maka diperoleh gugus alkil. Coba cari dulu. Ya, udah belum? Udah. Oh, ya. Sekarang urut dari C1 berarti CH3 ya. Namanya apa namanya? Metil. C2 Metil. C3. Kalau C3H H5. C3H berapa? 7. C4H berapa? C4 9. C5H 9. kalau C5 kalau C6 13. ya, seperti itu seterusnya. 12. Nah, sekarang Anda lihat ya, Anda lihat ini
setiap rantai C, yang C kamu perhatikan yang bawah ya, yang ini yang bawah, itu C itu bisa mengikat 4 unsur yang lain karena dia tangannya 4. Sebenarnya dia itu valensi, ada namanya valensi. Valensi itu elektron terluar. Jadi C4, C itu mempunyai 4 tangan, H itu tangannya 1. Nah ini agak berpikir di sini. Jadi kalau misalnya ini kamu perhatikan yang atas ya, ini ada cabang di C yang kedua. Tadi kita di atas tadi belajar kalau CH3 namanya apa? CH3? Metil. Nah, metil ada di C berapa ke berapa ini? C2. Ya, berarti 2 metil. Nah, ini yang lurusnya ini rantai lurus C-nya berapa ini yang lurus ini? 4 4 apa namanya? Utana. Nah, berarti 2 metil butana. Nah, kemudian kalau misalnya ini ya di bawah ini, sorry, yang masih di atas ya, ini C-nya 5. Berarti namanya apa? C-nya 5. Pentana. 2 metil pentana. Berarti 2 metil apa? Pentana. Pentana. Ya, berarti kalau yang ini C-nya ada 5, berarti namanya 2 metil pentana. Sekarang kalau ini yang di sini C-nya ada 6, berarti namanya apa ini? 2 metil heksana. Kalau diganti C-nya 7, 2 metil Heptana. 2 metil heptana. kalau diganti dengan C8, 2 metil oktana. 2 metil. 2 metil. 2 metil oktana. Oke. Nah, sekarang kalau yang ini diganti C5, ya ganti C5, tapi rantainya pindah ke nomor 3. Kalau berarti apa namanya? Ini apa? Trimetil. Nomor 3 berarti apa? Pentana. 3 Ya, 3 metil apa? C5 berapa? Pentana. C5 apa? Pentana. Ya, 3 metil pentana. Ya, 3 metil pentana. Sekarang kalau C-nya ada 6. C-nya 6. 3 metil heptana. 3 metil hektana. Metil heptana. Kalau C-nya 8. 3 metil oktana. Kalau C-nya 10. 3 metil hektana. Metil heptana. Nah, ini bisa ya. Itu kalau satu cabang. Sekarang ada 2 cabang. Lihat yang di bawahnya. Ini C cabang utama ada C4. Sementara ini cabangnya ada 2. Makanya kan letaknya di nomor 2 semua ini. 2. Karena ada 2 namanya di. Ya, 2 dimetil. Yang utamanya berapa nih? Yang tengah ada 4. Makanya disebut 2 dimetil Utana. Ya, catat dulu, coba lihat dulu. Sudah ya, dicatat ya? Sudah ya. Udah. Ya, sekarang kita lanjut ke olefin.
Bicara dulu itu olefin adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Jumlah atom hanya lebih sedikit dari parafin. Disebut juga alkena, rumus umumnya CnH2n. Tulis dulu. Ya Pak. Ya, sudah ya. Oke, lanjut. Contoh ini. Etena, jadi C2H4 ya. Etena namanya jadi karena alkena jadi ena. Kalau tadi alkana ana, ini untuk alkena ena. Etana jadi etena. Propana jadi propena. Butana jadi butena. Cara dulu. Udah Pak. Udah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Sekarang kita baca ini. Untuk contoh, kalau C2 hanya berapa? Tinggal kalikan 2 kan? Cn H2n. Tinggal kalikan 2. Berarti C2H4. Kalau C3H C3 berapa? 6. Ya. 6. Ya. Kalau C4H 8. ya, kalau C5H 10. C5H 10. kalau C7H berapa C7? 14. Ya, seperti itu. Nah, sekarang penamaannya. Kalau C3 namanya apa C3? Hah? Propena. Kalau C5 Pentena. Pentena. kalau C6 Heksena. Xena. kalau C8 Oktena. ya seperti itu ya. Dah, Oktena. pintar-pintar wes. Dah paham. Ya. Nah, sekarang cuma rantainya sudah ada rantai rangkap ini, perhatikan. Ini yang disebut olefin ya, ini rantai rangkap. Rantai rangkap itu sama juga dia rantai tidak jenuh. Dia tidak stabil. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke naften. Bicara dulu, naften adalah Sudah, Pak. ya. Oke. Nah, sekarang untuk untuk naften atau sikloalkana ini, nah contohnya ini yang C6 ya, ini yang C6, yang sampingnya C5. Coba ditulis dulu. Sudah. Ini perhatikan ya, ini disebut cincin atau siklo ya. Itu berarti semacam apa, lingkaran ya, semacam lingkaran tapi dia nggak bulat ya, saling menyambung membentuk rangkaian tertutup, itulah cincin atau siklo. Jadi di sini C6 ya, perhatikan yang samping sebelah kiri C6H berapa itu kalau siklo? C-nya 6, hanya berapa? Nah, berapa dihitung itu? Mbak, ayo Mas. 12. Ya, 12. Oke. Ini namanya sikloheksana. Heksana ya. Kalau yang kanan namanya apa? Pentana. Oke. Ini untuk
pelajaran saya cukupkan dulu, udah masuk duhur ini. Kita sholat duhur dulu ya. Ya Pak, ya. Ya Pak. Oke. Saya akhiri. Ini untuk tugas. Untuk tugas Anda bikin dari C1 sampai C10 untuk alkana dan alkil ya. Ya Pak, siap. Oke. Ya, dari saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.